Halo Sapo, selamat datang di channel Bumi Lasura, di mana sejarah kembali bernyawa. Di video kali ini kita akan mengungkap salah satu kontroversi terbesar dalam dunia Islam modern tentang seseorang yang mengaku nabi di tanah India. Siapakah dia, apa ajarannya, dan mengapa dia disebut nabi palsu? Tonton sampai akhir karena kamu akan menemukan fakta yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Bayangkan dirimu hidup di India pada akhir abad ke-19. Tanah itu bukan lagi tanah kerajaan besar, tapi telah menjadi koloni dari Imperium Britania. Agama-agama besar bersaing ketat, Hindu, Kristen, Islam, semuanya mencari pengaruh dan kekuasaan. Di tengah ketegangan itu muncul seorang pria dari kota kecil bernama Qadian. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ia bukan orang sembarangan, melainkan terpelajar, fasih berbahasa Arab, Persia, Urdu, dan sangat aktif menulis. Tapi dari pena dan pikirannya lahirlah satu gagasan yang membuat sejarah Islam berguncang. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dijanjikan. Awalnya, Mirza hanya dikenal sebagai ulama pembela Islam. Ia menulis buku-buku untuk melawan misionaris Kristen dan Hindu. Ia dihormati hingga tahun 1889. Di tahun itu, ia mendirikan sebuah gerakan keagamaan Jamaah Ahmadiyah. Tapi yang membuat heboh bukanlah gerakannya, melainkan klaimnya. Ia mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat secara alami dan tidak naik ke langit. Ia menyatakan bahwa dirinya lah Isa yang dijanjikan, datang bukan sebagai nabi syariat palsu, tapi nabi rohani. Ia juga mengaku menerima wahyu. Pernyataan ini dianggap sebagai pelanggaran berat dalam akidah Islam. Apa reaksi dunia Islam? Gelombang kemarahan meledak dari para ulama baik di India maupun luar negeri. Ulama-ulama Sunni dan Syiah bersatu dalam satu suara. Klaim kenabian setelah Nabi Muhammad SAW adalah sesat. Beberapa poin penolakan keras dari ulama. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah beliau. Klaim wahyu dianggap sebagai bentuk pemalsuan terhadap risalah Islam. Setelah wafatnya Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1908, gerakannya pecah menjadi dua. Yang pertama, Ahmadiyah Qadiani menganggap Mirza sebagai nabi dalam arti sebenarnya meski bukan nabi syariat. Ahmadiyah Lahore menganggap Mirza hanya sebagai pembaharu, mujaddid, bukan nabi. Perpecahan ini memperuncing konflik teologis dalam Islam. Ahmadiyah tersebar hingga ke luar India, Afrika, Eropa, bahkan Indonesia. Di Indonesia, Ahmadiyah masuk pada awal ke abad 20 dan berkembang cukup pesat. Tapi tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam. Pada tahun 2005, MUI menegaskan kembali bahwa ajaran Ahmadiyah sesat karena mengakui Nabi setelah Rasulullah. Pemerintah Indonesia bahkan membatasi kegiatan Ahmadiyah. Tapi mari kita mundur sejenak. Mengapa Mirza Ghulam Ahmad muncul di India? Beberapa peneliti dan sejarawan menduga bahwa munculnya gerakan ini juga dipengaruhi oleh tekanan kolonialisme Inggris, kebutuhan umat untuk memimpin spiritual baru, kemungkinan hubungan antara Ahmadiyah dan pemerintah Inggris sebagai alat kontrol umat Islam. Benarkah? Ini masih jadi perdebatan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan ini sangat terorganisir dan terus berkembang hingga saat ini. Dari kisah Ahmadiyah, kita belajar bahwa penyimpangan akidah bisa bermula dari interpretasi tunggal seseorang atas wahyu. Mirza Ghulam Ahmad mungkin meyakini dirinya benar, tapi kebenaran dalam Islam tidak diukur dari mimpi atau klaim pribadi, melainkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sapo, menurut kalian apakah gerakan seperti Ahmadiyah hanya lahir karena ambisi pribadi atau ada kekuatan lain yang ikut bermain? Tulis di kolom komentar. Dan apakah menurut kalian Indonesia harus terus membatasi ajaran seperti ini demi menjaga akidah umat, atau membiarkan mereka bebas sebagaimana bagian dari kebebasan beragama? Apapun pendapatmu, mari kita terus belajar karena sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi juga tentang siapa kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan jika menurutmu ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya hanya di Bumi Lasura, di mana sejarah kembali bernyawa.